Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali di dalam Repen atau renungan pendek, disertai doa syafaat buat Anda semuanya. Selamat mendengarkan. Karunia berupa penderitaan. Kata karunia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah belas kasih, pemberian atau anugerah dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah. Karunia keselamatan bagi manusia dengan sendirinya adalah pemberian dari Tuhan yang kedudukannya jauh lebih tinggi dari manusia. Karunia adalah bentuk belas kasihan dari Allah sendiri kepada manusia, berupa keselamatan hidup kekal melalui penebusan oleh Tuhan Yesus Kristus. Paulus mengatakan, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Efesus 2 ayat 5. Karunia penyelamatan itulah yang menjadikan kita orang percaya diselamatkan dari kuasa maut, dilepaskan dari kesalahan-kesalahan, dari dosa yang mematikan. Karunia sebagai pemberian atau anugerah dari yang lebih tinggi, yaitu Tuhan Allah sendiri. Tentu karunia yang sangat indah, baik dan luar biasa, karena Tuhan selalu memberikan karunia yang terbaik buat anak-anaknya yang telah menerima dan percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selanjutnya Paulus mengatakan agar kita tidak memegahkan diri atas karunia itu. Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Yakobus mengatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yakobus 1 ayat 17. Apakah ada karunia yang tidak menyenangkan yang diterima oleh manusia yang telah percaya? Ada, seperti dikatakan oleh Paulus, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Filipi 1 ayat 29. Paulus yang semula menjadi musuh Tuhan Yesus telah diubahkan menjadi rasulnya yang sangat aktif mewartakan kabar baik dan menyampaikan pengajaran-pengajaran yang lebih banyak dibanding rasul yang lain dan yang menjadi dasar ajaran-ajaran Kristus di jemaat-jemaat hingga saat ini. Paulus menerima karunia keselamatan, sekaligus juga harus mengalami karunia untuk menderita oleh karena nama Kristus.
Dia berkata, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ditulis dalam Kisah Rasul 9 ayat 16 yang merupakan firman Tuhan Yesus. Itulah yang disampaikan Tuhan kepada Ananias ketika Ananias diutus agar mengajar Paulus menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dan memang betul, dalam pelayanannya Paulus banyak mengalami penderitaan. Namun justru dengan penderitaannya ini Paulus makin dikuatkan dan berani mengabarkan kabar baik, kabar keselamatan. Ketika Paulus memohon agar dilepaskan dari utusan iblis, mungkin penyakit ya, Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 2 Korintus 12 ayat 9. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus justru memegahkan penderitaan-penderitaannya karena melayani Kristus. Dalam kelemahan yang juga adalah penderitaan, Paulus dikuatkan. Dan Paulus menyebut penderitaan itu suatu karunia. Dia ingin agar murid-murid Kristus pun menjadikan penderitaan yang dialami dalam pelayanannya, dalam menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, diterima sebagai karunia menderita. Paulus telah mengatakan, kamu dikaruniai iman kepada Kristus, tetapi juga karunia penderitaan seperti yang aku alami. Jadi, kalau kita menderita karena melayani Kristus, itu juga suatu karunia. Jadi, tetap bersyukurlah. Tuhan memberkati iman dan menguatkan Anda. Amin. Bapa, terima kasih Bapa. Bapa telah mengingatkan kami bahwa di dalam kehidupan rohani kami, di dalam iman kepada Tuhan Yesus, kami juga menerima karunia penderitaan. Tetapi justru penderitaan itu akan membuat kami semakin mengenal Tuhan. Karena itu, mari kuatkan kami, teguhkan kami ketika hal-hal yang membuat kami menderita oleh karena iman kami itu, kami dikuatkan untuk menanggungnya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, kami juga berdoa Bapa buat anak-anak Tuhan yang mencari pekerjaan. Mari Tuhan berkati mereka untuk dapat pekerjaan guna menyiapkan masa depan mereka. Juga mereka yang kehilangan pekerjaan karena pandemi, Tuhan boleh pulihkan kembali, bisa bekerja kembali, dan boleh menjalani kehidupan dalam sukacita dan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami mau berdoa saudara kami untuk anak-anak-Mu yang saat ini sangat merindukan untuk bertemu teman hidupnya, calon pendamping hidupnya, menjadi suami atau istri. Karena itu Bapa, pertemukanlah dengan calon pendamping hidup buat anak-anak-Mu ini yang seiman, yang taat kepada Bapa, sehingga boleh membangun rumah tangga yang penuh sukacita dan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, berkati pula saudara-saudara kami Bapa yang merindukan momen
setelah sekian lama menikah. Mari kuasa Bapa yang ajaib memberkati anak-anakmu ini, sehingga boleh mempunyai momongan, boleh mempunyai keturunan, dan boleh bersyukur kepada Bapa. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka yang sakit Bapa, terlebih yang karena pandemi virus corona ini. Tuhan boleh pulihkan, sehatkan kembali, negatif kembali, dan boleh menjalani kehidupannya seperti semula. Berkati vaksinasi, berkati penemuan vaksin baru, berkati para tenaga medis dalam melaksanakan tugasnya untuk tetap kuat dalam menjalankan tugasnya. Tuhan, berkati mereka yang mengalami kesulitan karena masalah keuangan, karena relasi dengan keluarga, karena relasi dengan pekerjaannya, karena banyaknya persoalan-persoalan di dalam dirinya, di dalam pekerjaan maupun dalam kehidupannya yang lain. Tuhan pulihkan, Tuhan beri kekuatan dan berkat dan semangat untuk terus bertahan di dalam kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang undur imannya, yang kendor semangatnya. Beri semangat menyala-nyala untuk terus bertahan, bersandar kepada Bapa dan percaya bahwa Bapa tidak akan meninggalkan anak-anakmu dan akan mencukupi semua yang dibutuhkan seturut kehendak Bapa. Tuhan, ampuni Tuhan anak-anakmu atas segala dosa dan salahnya. Mari Tuhan bimbing oleh kuasa Roh Kudus, sehingga semakin mengenal betapa indah, betapa ajaib kasih Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah anak-anakmu dalam setiap pergumulannya, dan kuatkan, teguhkan imannya oleh tuntunan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.